Feeling tipsy when your lips they kiss me, and I can't control myself, baby. I know myself, baby. The whiskey got me feeling frisky, and I want to know. Hey, hey, baby, oh yeah. Know you pretty, baby. I wanna hold your hand like an old school jam, you classic. Can I be your man? We could dance in the sand till the tide rolls in and win the sunsets. Let's do it again. If you upset, I'll show you how to grin. If you wanna dance, just tell me where and when. Babe, when the partying ends is when it all just begins. Now crack the window, slow down the tempo. They're making it hard when it's so simple. Sexual innuendos, playing these games like Nintendo. 64 ways to say I love you. Took me 5 days just to touch you. On the 6th day, I hit the lotto. Took a shot straight out the bottle. Feeling tipsy when your lips they kiss me, and I can't control myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Kesehatan Masyarakat A. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu pencemaran sungai. Selamat menyaksikan. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan, sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata, seperti Sungai Musi yang ada di Palembang ini. Berikut adalah contoh dari pencemaran air. Yang pertama, limbah pabrik yang dibuang ke sungai tanpa melalui pengolahan. Hal ini sangat berbahaya karena senyawa toksik pada limbah tersebut dapat mengganggu ekosistem sungai. Yang kedua, membuang sampah ke sungai. Ada salah satu cara mencegah terjadinya pencemaran adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan biota dan ekosistem laut. Bahkan parahnya, dapat mematikan dan merusak banyak jenis hewan dan ikan serta terumbu karang. Yang keempat, limbah nuklir, limbah rumah tangga, dan tumpahan minyak di laut juga merupakan contoh dari pencemaran air. Berikut ini adalah syarat-syarat air bersih. Syarat air secara biologis, air tidak terkontaminasi kuman atau virus seperti bakteri Salmonella sp. Yang kedua, bebas dari sumber penyakit. Ketiga, tidak berada dekat dengan tempat pembuangan. Syarat air secara umum, yang pertama, air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Kedua, tidak meninggalkan endapan di dalamnya. Yang ketiga, tidak terdapat bau pada air. Keempat, tidak berasa atau tawar. 5. Suhu normalnya berada di antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Berikut adalah dampak-dampak dari pencemaran air. Yang pertama adalah kematian biota air. Masalah utama yang disebabkan oleh dampak pencemaran air adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air tersebut. Yang kedua adalah perubahan warna, bau, dan rasa. Yang ketiga adalah kerusakan ekosistem. Dampak pencemaran air pada tahap selanjutnya akan terjadi pada ekosistem. Pencemaran air mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berarti interaksi antar makhluk hidup di suatu tempat akan berubah. Yang keempat adalah wabah penyakit. Apabila air yang telah tercemar digunakan oleh manusia, dapat menjadi sumber dari berbagai penyakit. Nah, kalian sudah tahu kan syarat dan dampak dari pencemaran air itu sendiri. Berikut adalah cara menanggulangi dari pencemaran air. Pembuatan kolam stabilisasi. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, adanya istilah IPAL,
IPAL merupakan singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yaitu pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan. Yang ketiga adanya pengolahan ekstrakta atau biasa yang kita sebut dengan human excreta. Pengolahan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu, bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Baiklah, teman-teman sekarang sudah tahu bukan apa itu pencemaran air, akibatnya, dan penyebabnya. Marilah kita menjadi masyarakat Indonesia yang cermat dalam menghadapi masalah pencemaran air, agar terciptanya derajat kesehatan di Indonesia yang setinggi-tingginya. Turn it up. Ulang nih. 1, 2, 3. Somebody save your Oh, itu soul, nama 'cause you've been sinning in the city. Lagi takutnya Too many troubles, all these lovers got you losing control. You like